إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله kita muliakan sahibul bait, kemudian kita muliakan al-mukarram keluar, kemudian bapak dan ibu dan umi yang mengawali kajian takziah awal. Mari kita bersyukur kepada Allah yang membantu iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini, kaki yang Allah kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Kemudian Yasin dan baru kita baca sebentar yang sama-sama kita niatkan nilainya. Mudah-mudahan nilainya itu pahalanya disampaikan Allah kepada almarhumah kurang. Amin. Kemudian kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala rangkaian amal baik almarhumah dan dipabuik semasa hidup mudah-mudahan diterima sadaqah dari Allah dan diberikan pula di Allah balasannya yang berlipat-lipat. Amin. Itu pula dosa dan dipabuik. Mungkin ada sengaja tidak sengaja, dosa yang zahir atau yang batin, dosa ke orang ataupun ke Allah, dosa kadang atau dosa kita, mudah-mudahan kesadaran Allahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ruhnya diterima oleh Allah dan diletakkan Allah di tempat yang selayak-layak. Amin. Kemudian keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan Allah ketabahan, keikhlasan serta keridhaan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehilangan sanak keluarga yang sangat kecil. Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan Allah, kajian takziah itu malam ini salah satu yang diperintah oleh Nabi kepada awam adalah mengingat tentang kematian. Aksiru zikra hazimin nazar. Banyak-banyaklah kalian itu mengenang-angan mati. Sebab Nabi nyuruh awak banyak-banyak mengenang mati. Jadi sehari semalam nan banyak mengenang awak mati. Kenapa mati itu pasti tiba. Di mawak tahu bahasa mati itu pasti. Bisa kita cari dari dalil naklinya atau dalil akalnya. Kalau dalil akalnya kita punya nenek moyang. Ma nenek waktu ini tidak ada lagi. Ma pergi itulah hilang sadualahnya. Siapapun di dunia tidak ada nanti sampai kini dan lama-lama semuanya lah. Kalau dari naklinya mah Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang meninggal. Ada di dua dalil itulah membuatkan keyakinan awak sabana yakin bahwa mati koyo pasti. Nah, kalau mati ko pasti, tentu awak tidak bisa mengelak. Ba'ala caronyo awak kama kapaini mawa manok walaupun tum fi buruji musayyadah kata Allah, walaupun wakolari manok di dalam benteng yang kokoh, rasul-rasul nak bisa mau mencari awak di sinan wak manok, awak akan dicakau dia mau. Dia awak tak bisa lari, maka awak harus mempersiapkan diri. Sebab nanti ketika awak mati, sampai kita kau akhirat, sampai yang disediakan Allah untuk awak kan dua macam saja. Nah, untuk memilihnya sama ini kok tidak bisa mati memilih. Kini kau pilihlah sampai nan kaki itu tujuh besok di akhirat.
Ada tampeknya surga, ada neraka. Nggak, lu tampek tentang amu tengah sila Ustaz. Aduh. Kalau surga ke neraka, maka tugas kita sederhana saja. Kita carilah sabab orang dimasukkan ya Allah ke dalam neraka, sabab orang dimasukkan Allah ke dalam sarung. Dalam sarung, ke dalam sarung. Sabab. Pertama apa tu? Kita cari sabab orang ko sabab dimasukkan Allah ke dalam surga. Kalau nak tahu sebabnya, awak tak bisa masuk surga. Awak cari sabab. Ini ibu tahu tak ibu mau tanya, sebab orang masuk surga? Jamaknya amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Masuk surga banyak amal ibadah. Masuk surga tu Bapak Ibu. Orang masuk dari masukkan Allah ke dalam surga. Karena yang punya surga itu kan Allah. Lalu nama masuk orang ke dalam surga Allah. Sabab tentunya sabab. Sababnya adalah orang ko disayangi Allah. Itu sababnya tu. Kalau lah jalih orang ko masuk surga karena disayang Allah kanyo. Kini nang kita cari awak ko kesayang da Allah. Kita ko ka mendapat sayang Allah. Di mana kita cari bahasa Allah ko manduan sayangnya. Kata sahabat, Allah itu kan sengaja menyembunyikan sayangnya, menyembunyikan kasihnya sayangnya di dalam ketaatan dalam ibadah. Jadi sia yang kasih sayang Allah, maka beribadahlah. Maka ulama mengatakan prinsip awak kalau beribadah kau baru ayu tadbiru bil akhirah bil harsi wa ta'jil. Kalau awak mencari sesuatu nan kedibau untuk ke akhirat, kalau awak mencari yang kedibau untuk hidup selama-lamanya, namanya ibadah, maka prinsip dua. Pertama bil harsi, yang kedua bil ta'jil. Bersemangat awak beribadah, nak loyo sih. Yang kedua basigiru, basigagi. Sebab kalau wak loyo si beramal, dak bara mata kerajaan awak. Orang taluk duha dua rakaat, awak 2 rakaat selalati, bara berpek awak. Jangankan untuk akhirat, untuk dunia saja upaya. Kalau awak loyo latih malih, Waalaikumsalam. Dak bara nan kita dapat di dunia. Nah, jadi ingin wak dapat akhirat, maka bersegeralah dan bersemangatlah melakukan amal soleh. Jadi Bapak Ibu, awak dilarang di agama menunda-nunda melakukan amal ibadah. Biasa awak karena secah lelah, sebentar lelah, besok lah, besok lah. Itu tak boleh dalam agama. Sebab awak tak boleh menunda-nunda melakukan ibadah kau. Bikau besok ke besok. Jadi karena nampak tamu, Allah tidak pernah menunda-nunda memberikan apa yang jadi hak dalam hidup. Dan Allah tunda lagi. Beranguk dan ditunda Allah bagi awak. Jantung awak mengarik dan ditunda Allah. Mengarik dari lalu awak mengasih awak. Jantung tetap ditarik ke Allah. Lupa mana awak ke Allah dan Allah tetap jauh awak bagi awak beranguk. Maka tidak pantaslah bagi orang yang berakal untuk menunda-nunda kewajibannya kepada Allah, sementara Allah tidak pernah menunda-nunda memberikan hak awak dalam hidup. Kalau tunda-tunda afala taqilun, lai barakat lihat dan Allah. Yang kedua ni, dilarang awak menunda-nunda melakukan amal kebaikan itu. Karena awak tidak bisa menjamin sampai bila awak itu. Misalnya ibu datang ke rumah kawan, kemudian isinan azan berkumandang, aina kawan siko sela solat, adikolah di rumah. Tapi tak bisa awak jamin bahasa awak hidup sampai ke rumah. Atau kau dah beliau. Karena yang menguasai hidup awak, kau kan dah awak tu Allah. Karena salah satu sifat Allah yang ada di diri namanya sifat hayat. Hidup kau punya Allah. Dia kerana hidup punya Allah, jangan punya awak sidik kau. Punya Allah, karena hidup punya Allah. Nak doa nak tahu bu sampai mana umur aku bila awak meninggal dari seminit kamu kau saya tak bisa awak menjamin.
Ama kau tak boleh menunda. Kalau waktu tunda beramal, sementara urusan dinikmati ku adalah Allah, kok nyampang dalam menunda tu kita dan ambil dan punya bakal. Sehingga awak datang menghadap Allah tidak punya bekal dan tidak punya persiapan. Bara banyak orang mati persiapan dah ada. Bara banyak orang kembali kepada Allah amal dah ada. Padahal meninggal lah tua umur 60 50 meninggal. Kalau saya tu mula lama hidup mati nak do ibadah nak lebau. Karena di ununda-unda cukup. Aja nak mudo besok lah setua ini tua baru kasuruh usip ani. Jenuh awak panik patang kira badai hujan tengah hari. Disangka awak sampai tua je. Kira mati awak komo. Aku pernah mau sampaikan kalau awak malam kini badan awak sehat, awak mudo, ndak ada rasa cialah penyakit badan diri. Jangan pernah awak menyangkau bahasa umur kepanjang. Oh penyakit banyak dari kaki sampai ujung kepala sakit. Aja pernah awak untuk yaso awak mati capek. Badan sehat muda ndak do jaminan umur panjang. Penyakit banyak komplikasi ada jaminan orang mati capek. Semuanya urusan Allah. Urusan Allah. Ada boleh awak menunda amal. Yang ketiga kena awak tak boleh menunda amal kau be. Karena hidup awak di dunia aku singkir. Ada singkir itulah Nabi mengingatkan awak. Ada dalam bentuk peringatan Nabi, man atat alaihi arba'u sanah lam yaghlib khairuhu saruhu falyatahajjat ilana. Umur sampai puluh kalau banyak tu keburukan daripada kebaikan, kata Nabi maka campak kalah dirimu ke dalam neraka. Umur lah 60, berkunjung lebih lama daripada zikir. Ucapan kata-kata nak berbeza lebih banyak daripada baca Quran. Di makna ni awak ko sama na bada awak ke Allah. Sama malih awak beribadah. You bate you mu pe puluh. Kalau lebih puluh lebih tu jangan mada you ke Allah. Sampai itu mu awak dikatakan Nabi. Sebab kalau lebih 40 awak mada you baru nanti awak kalau 40 kata itulah rawat. Lah rawat dicakau di mahkamah. Maka dah boleh awak menunda amal karena singkir ilmu perjalanan itu. Nah, jadi bapak, orang masuk surga cakau dek karena dia disayang Allah. Jadi bahasa awak kali sayang Allah itu karena Umar bin Khattab mengatakan Allah itu menyembunyikan sayangnya di dalam ibadah, maka siapa disayang Allah, maka beribadahlah. Ibadah yang apa? Ibadah yang maksimal. Dalam ibadah yang Allah sembunyikan sayang, tidak tahu dia Pak. Karena Allah tidak pernah mengasih tahu di bayar ibadah yang Allah letakkan sayang. Apakah di dalam sholat wajib tak, atau dalam sholat sunat kah, atau dalam zikir, dan ini lawat. Oleh karena itu, fala yajuzu an nahkira tu'ah walau saghira. Awak tak boleh memandang-mandang remeh sebuah ibadah, walaupun ibadahku kecil, tak boleh. Karena awak tidak tahu, karena tidak pernah diberitahu oleh yang Maha Tahu, bisa jadi dalam ibadah yang kita anggap sunat, ibadah yang kita anggap tak perlu, ibadah yang kita anggap kecil, ternyata di situ Allah letakkan sayangnya. Awak nak kerajaan, maka awak nak dapat sayang Allah. Alai dok. Alah. Awak cari sayang Allah. Kalaulah sayang Allah kawak ke buah. Jadi buah sayang Allah kawak, awak bukan saja dimasukkan Allah ke dalam surga, awak juga dimanyu-manyukan oleh Allah. Ingin awakku dimanyukan oleh Allah, buat cari sayang Allah. Karena manyu itu dapat, karena sayang. Kalau nak sayang, nak mungkin awakku dimanyukan. Jangankan dimanyu Allah, dimanyu orang, siapa nak tanggung sana nanti. Ibu abo punya suami, ibu dimanyu nek suami. Bapa bantu memanyukan awak, dia atas sayang namanya. Awak tak boleh keraju cik Allah itu. Keraju awak bapa tak boleh cu. Itu penyoleh. Sayang.
Anak ketujuh dia awak dia agian kama kapai di bawah jalan-jalan. Para awak ketujuh dia awak. Tak tanggung malah sanang terasa pada diri kalau dimanjukan di orang. Tu orang baru tu. Coba bayang ni bu, dia sayang awak manjung cucu, awak nanti tua punya cucu. Dia sayang ke cucu, kuat ingin awak manjung cucu. Sakit mana pinggang ane cucu ni, main kudu-kudu ane. Dia sayang. Awak sana kau nak turi kandaknya wah, dia kena sayang di sini. Awak kalau betul, kalau ingin hidup kau dimanjungkan oleh Allah, maka carilah sayang. Indah saja di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dunia kau baru tanda Allah sayang kau. Anak bukti awak dimanjungkan Allah. Awak sakit orang Jawa sambung. Orang lapai ke Melaka, Singapura, ke Brunei, Brunei dan saya jaga. Awak cukup melangkah ke belakang rumah, ambil pecobi, rabui, makan, sehat ada. Sakit sambung. Kenapa awak dimanjukan Allah? Inilah sayang Allah. Di akhirat nanti Allah sayang awak. Tiba di dalam surga itu Allah hendak menyediakan awak ke usaha mencari aku tuju di awak. Cukui terintih dalam pangana Allah datangkan awak. Amadu di dunia itu. Itu dan akhirat itu dimanjukan Allah. Ingin awak makan buah dari pohonnya, tak perlu awak manjain, tak perlu awak carikan kemari itu. Anda ingin awak makan durian ndak di dalam tak Allah isi dulu isi duri dalam dua isi goyang. Besok ibu kalau makan durian sampai bariang dari pohonnya bisa disuruh kamu sudah. Aduh dia suruh aduh lah. Gigi durian. Pangkanya dia teh Allah buahnya ke bawah. Awang. Bangku baik mana ke pada suruh awak dimanjukan Allah. Bapak dah pengen dia menjawab Allah karena Allah sayang. Ini kau nak cari sayang Allah. Nah, ingin dapat sayang Allah bersungguh-sungguhlah beribadah. Dan malih-malih awak. Awak bukan banyak malih, banyak latih royo. Kalau untuk dunia bangin beribu kemudian kupani tidak masalah. Kalau untuk akhirat kau banyak latih, banyak royo, banyak alasan. Nah, bocah lu, koko. Sementara awak ingin salwo tapi awak ibadah awak malih. Jadi dengan adanya peristiwa kematian itu mendorong semangat awak untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah adalah kerajaan kau ibu. Ajar dia itu saja. Sebab nanti awak menyangkut ibadah awak kau banyak. Hajilah sedekah banyak, salat sunat nak tinggal, Quran nak cuk tamat. Jeun awak lah banyak palu awak. Jeun awak lah banyak ibadah awak, de awak hanya pandai beribadah. Ndak pandai menjaga ibadah, akhirnya awak di akhirat nanti menjadi orang yang muflis. Muflis? Kita kan ada muflis. Ada lagi. Dia tahu orang muflis itu orang yang bangkrut dah ada nilai amal bukan bangkrut ada harta bandonya. Mana ada amal banyak. Sebab nanya hitung jangan angka haji lah 5 kali. Makanya orang lah haji kak, lah 5 kali. Orang bertanya wala haji kak alus jawaban awak 5. Murah lah cuk. Karena banyak menurut hitung awak wah. Solat jilarab ni barangkali udah hitung lah. Ya awak lah banyak. Kira kan awak hanya pandai ibadah, tak pandai menjaga. Akhirnya tak bertemu awak dua si ibadah. Akan ada dua si ibadah awak. Bertemu semua awak menjadi orang yang muflis. Indah atau modal untuk banyak. Anak kau dijaga. Karena banyak yang akan merusak ibadah. Maka Allah katakan wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu aban mansur. Nanti Allah persu ibadah awak. Kemudian Allah campai, Allah buang seperti debu yang berterbangan. Dah dua si celah dari awak. Maka ibadah penting, menjaga ibadah pun penting. Menjaga ibadah dari segala yang akan membatalkan, yang akan merusakkan nilai-nilai amal. Apa yang merusakkan nilai amal awak? Tekanan ibu? Tekanan le?
Petang ko masampayan tekanan. Ay, takanan mga na yung haluan. Cuma lah mo sang kiti bunga dengan di sa dua lah sampai. Yang membatalkan amal ibadah, memulai awak jadi orang muflis. Banyak macam, salah satunya adu ria namanya, adu sum'ah, adu mujub, adu takabur, adu hasad macam ni. Nah, nan ria tu bihuah. Ikut nak sengaja. Ria itu kadang-kadang awak sengaja mempacalian ke orang. Kalau nak sengaja nak nampak orang. Nak tahu orang Contoh, ibu pergi takziah dengan kuah. Pakai telakuan pakai jilbab. Petang. Yalah. Nah, jual nazar. Alarm baru. Petang awak dia balik ni anak ameh sekilo ware. Kilo. Kadang kau yang tidak gantung semua. Bawa kita nak nampak orang kita. Yalah, nampak orang. Bacaro nak nampak orang supaya orang puji awak basuh awak punya peti banyak ameh kadang. ganti juga petek. Saya mau pergi pay mau betul. Iya. Nampak orang? Sengaja mempacalian. Ini yo. Awak kau. Ya. Biar nampak orang. Nampak orang nak banyak tahu orang. Baik kebaikan awak ataupun lain. Dari dia tu ada namanya sum'ah. Sum'ah kamu menceritakan kebaikan awak ke orang. Ketika terdengar orang, lalu orang puji awak. Pulang itu dulu. Orang yang kedua Ustaz. Kira Ustaz dia. Tak temui dia dulu. Hati saya lapang. Tadi dah Pak Ustaz. Harus. Oh, ada sepi Ustaz. Paku. Apa no? Sepi Ustaz bang. Apa ini buat? Udah orang tak. Papa sini. Lah. Minum rasa lu, minum rasa. Baik, selanjutnya Ibu. Jadi yang kedua yang merusak amal ibadahku namanya sum'ah. Sum'ahku sengaja menceritakan sehingga keterdengar orang kebaikan awak. Contohnya, awak pergi ke Makkah, pergi 10 hari pulang balik. Tak dong encin ke orang tu bayan yang sewa. Lalu pulang di Makkah tu, bayi wak di kampung kau 5 orang. Tapi tak ada orang tanya kamu hilang 10 hari. Kucing Allah tak ada orang tanya. Awak ada orang tanya kamu hilang, tapi tak ada orang tanya yang sen. Akhirnya awak sen tanya orang kak. Lai tahu kak ni terasa kak hilang, mau hilang petang 10 hari. Ni orang tak tahu kamu bawa hilang 10 hari. Amu pergi ke Makkah. Amu sengaja nak ngecien, amu suruh ikhlas sama lebo. Tuan yang sebaik. Kau nak ngecien orang kan akan jadi tuan. Amu pulang mau pergi haji. Menceritakan amal haji buat kau orang kan? Itu namanya Jadi sum'ah ya. Ada namanya ujung-ujung jingko kadang-kadang jawab tidak merasuk suatu perbuatan tercela yang merusak amal ibadah. Sementara awak jago tengah malam solat tahajud atau witir, tak kena do surang lah orang mencari awak beribadah. Tak do, kena orang lalu. Awak menyangkut ikulah ibadah awak yang paling setia, ikulah ibadah awak yang paling ikhlas. Kan orang tak ada mencari. Tetapi ada sesuatu yang akan merusak ibadah dari dalam. Itu namanya ujub. Anak ujub kagum di atas kelebihan kehebatan ini.
Awak sedang solat Allah. Ai nanti ya. Haji kalau jam seku awak surang sedang solat Nabi orang lalu sadulah. Ini jiwa. Awak surang sedang taruh tahajud. Awak surang sedang taruh tahajud. Dan Nabi orang kalau lalu seku. Amun itu mengadakan ini waktu namanya ujung semua itu merusak amal ibadah. Nah supaya amal ibadah kau selamat jangan ada penyakit dan buruk itu di dalam diri awak, maka dikeluar. Mengeluar itu bahasa caranya kata ulama sampai macam. Yang pertama senantiasa mandangan nasihat agama mengaji ku acok didengar indak bana jo ala kaum deko di TV di HP banyak. Yang kedua setelah acok dengan nasihat agama akrabkan diri dengan Al-Qur'an. Ini baca Al-Qur'an. Serius. Al-Quran itu minggu sehari semalam itu sekurang-kurang dibaca udah 100 ayat sehari semalam. Sebab Quran ku nanti datang ke hari kiamat jauh menolong awak. Siapa ditolong orang dan membaca. Tidak orang memau sino. Nah, dibaca sebayanya datangkan nanti ke akhirat, nyoba akan memberikan syafaat untuk awak. Yang ketiga oleh senantiasa awakku beramal namanya sedekah. Sedekah kau nanti untuk banyak tu yang penting acuh. Talok 2000 jadi, nak talok 2000 2,5 juta. Ada bisa lewat. Dan kami senantiasa basahi muncul pak. Dengan membaca kalimat zikir. Afdalul zikri fa'lam. Afdal zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang kalau mati sedang baca Quran, alun ado bertemu dia hadis basuh dia masuk surga. Alun ado. Tapi kalau orang mati mengakhiri hidupnya dengan la ilallah, masuk surga jadi Nabi. Aja bawa itu masuk surga. Barangkali awak baca la ilallah tu sehari semalam. Dia baca. Kadang nama saya jadi mas saja kurang nanti. Kita kasih tidak buah macam. Padahal itu kalimat nan kamu bawa ke subuh. Kalimat itu nak boleh dibaca orang. Paling tidak berbuat. Satu solat itu sudah solat itu adalah dalam salah satu terikat namanya. Setiap sudah solat kalimat tahlil itu dibaca 165 kali. Setiap sudah solat. Mantu membesok kalimat itu. Kau mau macamnya malah, kau mati je macam usuk mah bisa. Namun harus ada latihan ketika itu. Maka kalimat itu dibasahi mencong kalimat itu. La ilallah kepada sekali itu dibanyakan mencong. Oh indah kalimat itu ada kalimat zikir ahabul kalam ilallah, kalimat yang sangat dicintai Allah dan keluar di muncul awak. Jadi kalau ingin dicintai Allah banyak-banyak lama macam kalimat yang dicintai oleh Allah. Maka kalimat dicintai Allah yang keluar di muncul awak. Sehari semalam pun nanti itu kata-kata keluar di muncul awak sebuah. Banyak, tapi di antara kata dan keluar itu ada sampai kata yang sangat dicintai oleh Allah. Hati banyak mencuri awak. Ini apa yang mencuri itu? Oh, alasan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau buku jangan mau payu. Kan ketawa. Banyak. Ya, 4 cara itulah merahasiakan menjaga amal supaya jangan rusak nilainya. Ini. Satu. Alun Ustaz. Ya. Alun Boleh. Nak kepong. Ada berubah berubah nanti. Kamu suruh kan meminjam buah. Minum Ustaz. Minum Ustaz. Lalu yang kedua babu yang kita cari alih. Sebab orang masuk neraka di akhirat. Sebab. Kalau tidak tahu sebabnya nanti awak masuk Allah ke dalam neraka. Sebab kalau kita cari supaya awak jangan masuk neraka. Awak cari orang terjelapak di neraka. Tu cari sebab saya jatuh di sini. Kalau nak tahu sebabnya itu jatuh lewat sinan, awak cari sebab supaya selamat dari sinan. Awak itu kalau di akhirat. Sebab orang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebab kurang beribadah. Ingkar. Ada surah maksud aku saudaraku. Ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah alai.
Tapi batunya apa? Punya ibu loh. Kurang Orang nasi jawab orang dimasuk Allah ke dalam neraka karena Allah karena Allah murka. Jadi orang yang dimurkai Allah dia masuk ke dalam neraka. Jadi kenapa Allah itu murka? Karena awak durhaka. Durhaka. Itu sebab. Itu so. Durhaka itu kalau bahasa Arabnya namanya bermaksiat. Jadi Allah itu tidak akan masukkan orang ke dalam neraka kalau Allah tidak murka. Allah tidak akan murka kalau manusia tidak durhaka. Jadi Allah itu murka kalau awak benar anak ketujuh di Allah itu murka. Awak kuat minta Allah itu murka. Baca rohnya. Awak bermaksiat kepada Allah. Mana maksiat? Perintah Allah awak tindak kerajuan yang dilarang Allah itu kerajuan. Itu murka Allah kawan. Jadi awak takut masuk neraka, maka jangan pancing Allah itu murka. Karena Allah tidak akan pernah murka kepada hambanya kalau tidak hamba itulah yang durhaka. Jadi durhaka itulah yang memancing murka Allah. Buah dari durhaka itulah itu mendapatkan dosa. Jadi dosa itu buah dari durhaka gitu kepada Allah. Nah, maka seorang ulama juga mengatakan Allah itu sengaja menyembunyikan kemarahannya, menyembunyikan kemurkaannya di dalam durhaka. Jadi ingin gitu kau tidak dimurkai Allah, maka jangan pernah durhakai Allah. Kalaulah balabih durhaka kepada Allah, Allah akan nampakkan kemurkaan itu. Bisa jadi lewat bencana alam. Bencana alam bisa jadi. Kenapa? Balabih manusia durhaka kepada Allah. Lalaku mana dosa di kerajaan nek manusia. Nanti buat ada ketujuh di Allah saja, maka Allah murka. Pada hakikatnya Allah tidak pernah benci, Allah tidak pernah murka, Allah tidak pernah jajuk kepada hambanya, kecuali hamba itu banalah yang mengundang jajuknya Allah. Nah, maka ingin awak selamat dari neraka, jangan pernah durhaka kepada Allah, karena durhaka mendatangkan murka. Jadi Bapak Ibu cuma mengingatkan Allah, telanjur awak durhaka kepada Allah, jalannya lah dagih Allah, yaitu jalan tobat yang mana? Tobat yang nasuha. Berhenti di kerajaan buruk, bertekad nak kamu ulang lagi, menyasar di jalan ini. Berhentilah, tapi menyasar tak ada, ini terima Allah tobat. Lama ibu berhenti bunjiang, alas 10 tahun. Alah menyasar, ibu bunjiang alah, ia menyasar tak ada, tak diterima Allah tobat. Nyuruh punya turun. Berarti dia kerjaan buruk, menyasar di dalam hati, bertekad nak kamu ulang lain. Aduh nanti gua mati awak lah berubah dari matamu awak dimurkai Allah, ini awak lah pindah kepada posisi yang sayangi Allah. Maka carilah sayang Allah, hindarilah murkanya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan menangkan Allah dengan orang azan. Tidak bisa itu panjang-panjang ngaji. Apa itu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan datangnya kita bertakziah, kemudian menjadi star sedingin bagi Sohibul Bait. Kemudian dengan adu kematian ini ada pengaruh positif pada dia. Apa pengaruhnya Ibu? Dan selama mungkin ada di antara awak solat kau banyak tertinggal di bawah temau, ini gitu kalau rajin tak ada solat pun tinggal. Biasa awak nak pernah baca Quran, tapi di hari mencari HP apa kepanjangan sih? Inilah bangsa itu membaca Al-Quran. Itulah yang ada dampak positif ke diri awak. Dia meninggalnya seseorang. Itulah yang itu arahan. Karena ini kita dunia kok adalah menunggu giliran saja. Ini gitu kan kami takziah kemari gua. Jadi ketika bu takziah kemari gua harus ada yang ditanam hati. Kini wak ramai-ramai takziah ke rumah kini gua. Bisa jadi sudah kok adalah masuk orang ramai lah ke rumah awak lain. Mengaruh awak yang ditaziahkan. Karena ini menunggu giliran saja wah. Menunggu jatah. Menjelang jatah ketibu kawan, awak datang juga taziah ke rumah orang. Menjelang awak dimandikan orang, awak mandikanlah orang dulu. Menjelang orang datang menyangkut ke rumah awak, datang juga awak menyangkut ke rumah yang begitu tanamkan di dalam hati. Ini awak dari dunia hanya menunggu giliran saja. Sia giliran sudah kukuh. Dia tahu ibu sudah aku taziah kemarin kau bisu yang akan datang dari mahkamah taziah ni tahu. Nak tahu lah. Bisa jadi ke rumah awak.
Bisa jadi ke rumah ibu atau bisa jadi ke rumah aku ya. Bisa jadi. Jadi kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Orang tua kita diampuni oleh dosanya, kita diberikan Allah yang panjang, badan yang sehat, diri kita diberi Allah dengan hidayah dan hidayahnya. Mudah-mudahan bertambah tua, bertambah kurang nyata ini kita bertambah amal kebaikan itu kerajaan. Bertambah dakik langkah kaki kita menuju kubur. Mudah-mudahan tambah dakik pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan mohon kepada guru kita Buya itu Al-Mukarram Ustaz Anwar Shah. Pada beliau kita persilakan dengan sejuta hormat. Tak nampak dia. Dah nampak situ dah. Ustaz, nak. Hah? Rabbana taqabbal Belum. minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha waj'alil jannata maswaha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma in kana muhsinan fatahib laha ihsaniha. Amin. Kana musian fatajawaz anha fi sayyiatiha. Allahumma jafil arda an jambayha wa sahih ruhaha wa lassaha minka ridwana ya arhamar rahimin. Allahumma in kana qabraha dayyikan fawasi'ha wa in kana harran fabaridha. Allahumma shkur hasanataha waghfir sayyi'ataha wajma' laha bi rahmatikal amna min azabik wa ahliha kulla hawlin dunal jannah. Allahumma arfa'ha fi illiyin. Allahumma arfa'ha fi illiyin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa laha wa aqibna uqbatan hasanatan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalamiha inda intihai ajalina wa ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita sudahi kajian dengan membaca alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustaz
yang telah berikan situasi dingin untuk keluarga kita yang timpa musibah. Mudah-mudahan bagi kita yang hadir selaku anggota takziah, semoga menjadi pelajaran bagi kita yang akan kita bawa pulang nanti ke kampung akhirat. Kalau kita sambil menunggu giliran waktu masing-masing. Dan juga bagi Ananda, Arum dan Doni, semoga sabar menerima apa yang datangkan Allah pada hari ini. Semoga menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh lah yang akan diterima oleh Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami dari anggota takziah, Iko bantu nak suruh penjuru buat datang ibu. Ya, dari berjuang dari Aceh. Kami salah-sadunya minta maaf kepada Arum Jok dari rantau banyak merepot tadi masih raya tadi ibu di situ dia. Sadono minta maaf ke ahli waris karena banyak kawan lama ya Rum. Kami sadonya minta dimaafkan. Tadi maafkan Arum. Alhamdulillah. Ayo Kak Sadono, awak lebih dulu memaafkan Sison. Mudah-mudahan almarhumah diberikan ampunan oleh Allah dan ditampaikan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dimasukkan ke tempat surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, sementara awak minta maaf dan awak nan hadir ko ibu-ibu ya. Saliang lu apa maafkan ya, mau tahu giliran awak lebih datang ke Pak Ustaz. Aisa mau sadono bapak ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kesaronyo husnul khatimah. Amin. Dan baiklah sama saja kurang azan, kita tutup pengajian doa dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta